mempersembahkan keindahan karya seni tanah air yang tumbuh dan berkembang dalam budaya bangsa Indonesia. Hasil karya tangan-tangan terampil UMKM binaan Bank Indonesia berpadu dengan kreativitas desainer nasional Indonesia. Inilah Parade Kain Nusantara dalam bentuk video kaleidoskop kerjasama Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia dengan UMKM binaan serta desainer lokal dan nasional. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, beragam suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi kekayaan yang perlu dilestarikan bersama. Salah satu budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia, pembuatan kain tradisional atau sering disebut tra. Keanekaragaman motif kain tradisional Indonesia banyak terinspirasi dari budaya serta flora dan fauna yang terdapat di masing-masing daerah. Kekayaan budaya yang terkandung dalam sebuah karya kain Nusantara perlu untuk dilestarikan dan diwariskan ke generasi penerus bangsa. Karya kreatif Indonesia merupakan salah satu wadah untuk menampilkan produk-produk premium yang dihasilkan oleh UKM binaan Bank Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Batik Garut umumnya digunakan untuk kain sinjang, cerminan dari kehidupan budaya, falsafah hidup, dan adat istiadat orang Sunda. Motif tersebut disajikan dalam bentuk geometrik serta motif flora dan fauna. Tenun Sutra. Kabupaten Garut, Jawa Barat terkenal sebagai daerah penghasil sutra. Terdapat inovasi dalam proses pembuatan kain sutra tersebut, yaitu teknik pencabutan benang sehingga benang tampak timbul di permukaan kain. Batik Cirebon. Ciri-ciri batik Cirebon terdapat pada coraknya yang didominasi dengan warna hitam, kuning, dengan warna dasar krem. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Batik Lasem Tiga Negeri. Batik Tiga Negeri merupakan batik yang proses pewarnaannya berpindah-pindah di 3 daerah. Warna merah dicelupkan di Lasem, warna biru di Pekalongan atau Kudus, sedangkan warna coklat soga di Solo atau Yogyakarta. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Kain gedok Tuban. Nama gedok berasal dari bunyi dok-dok yang bersumber dari alat penenun batik. Batik Tanjung Bumi. Motif batik tulis Tanjung Bumi didominasi oleh apa yang ada di alam sekitar seperti tumbuhan dan binatang. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Tasikmalaya. Batik Tasikmalaya terkenal dengan ragam hias flora dan faunanya. Hal ini sangat mencerminkan kondisi lingkungan yang ada di tanah Sunda khususnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri. Tenun ikat bandar. Kain tersebut dibuat berwarna-warni dengan motif kediren, seperti ceplok hingga lung. Proses pengerjaan tenun menggunakan benang halus ini melewati 2 proses pengerjaan dengan 14 tahapan, yaitu proses pembuatan lungsi dan pemintalan benang putih. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Purwokerto. Batik Banyumasan. Batik Banyumasan memiliki ciri pola batik tersendiri, yaitu batik pedalaman yang terinspirasi motif tumbuhan dan hewan. Proses pewarnaan batik ini pun banyak menggunakan warna tua atau gelap dengan gambar yang luas dan tegas. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Solo. Batik Solo. Motif batik Solo yang dikenal antara lain yaitu motif batik Solo jenis parang, motif batik Solo jenis barong, motif batik Solo jenis kawung, dan motif batik Solo jenis sawat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau. Batik Gonggong. Batik Gonggong memiliki ciri khas pada motif yang menggambarkan biota laut yang banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Riau. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Utara. Ulos.
Proses pembuatan ulos bermula dari kapas yang dipintal menjadi benang, kemudian diolah kembali untuk menjadi sehelai kain dengan proses pembuatannya menggunakan alat tenun bukan mesin, songket. Pada umumnya, teknik pembuatan songket dilakukan dengan teknik sungkit, yaitu teknik mengait. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Gorontalo. Karawo. Tahapan pengerjaan sulaman Karawo terdiri atas 3 tahap, yaitu iris cabut, menyulam, dan proses finishing. Pembinaan Wastra Nusantara Premium Produksi UMKM binaan Bank Indonesia dari sisi hilir dilakukan dengan berbagai program pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, baik domestik maupun luar negeri. Intervensi Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dari sisi hilir berupa peningkatan efektivitas perluasan pasar dengan salah satu strategi yang dilakukan adalah kolaborasi dan kerjasama dengan para fashion designer, baik desainer lokal maupun desainer nasional. Bapak serta Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon kesediaan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, untuk menyampaikan keynote speech dengan tema Motivational Talk for Small and Medium Enterprises in the Pandemic Era, serta apresiasi kepada 15 UMKM peserta selebrasi Business Matching yang akan dirangkaikan dengan prosesi pembukaan secara resmi Karya Kreatif Indonesia 2020 Seri 1. Bapak Peri Warjio, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wisnu Tamakusubandyo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki, rekan-rekan anggota Dewan Gubernur, pimpinan kementerian lembaga, pusat dan daerah, Dekranas, Dekranasda, seluruh pimpinan-pimpinan satuan kerja di Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun 46 kantor-kantor Bank Indonesia, pimpinan perbankan, akademisi, pelaku industri, asosiasi, UMKM binaan dan mitra, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sekali lagi, selamat datang di pagelaran Karya Kreatif Indonesia 2020 seri pertama. Pameran kerajinan UMKM binaan Bank Indonesia. Alhamdulillah, di tengah pandemi COVID-19, kita mempunyai tekad bersama untuk memajukan UMKM kita sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi Indonesia. Pandemi COVID tidak menyurutkan tekad kita, tapi justru memperkuat ikatan sinergi kita dan untuk memajukan dan menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, penyelenggaraan KKI di tahun 2020 ini yang merupakan penyelenggaraan KKI yang kelima kalinya oleh Bank Indonesia, kita lakukan dengan konsep-konsep baru, dengan pendekatan baru, dengan kreativitas yang baru, yaitu untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada dan tantangan yang ada untuk tetap memajukan UMKM kita. Selain secara virtual, KKI 2020 juga kami lakukan dengan beberapa seri. Yang untuk seri pertama menandakan soft launching KKI 2020, yang mana setiap rangkaiannya kegiatannya merupakan kolaborasi dan sinergi yang apik antar lembaga. Dalam 3 bulan ke depan, kita akan melanjutkan dengan seri kedua, seri ketiga, yang insya Allah puncaknya kita akan memohon kehadiran Bapak Presiden
inilah wujud nyata komitmen yang sangat kuat dari Bapak Presiden, dari Menteri Koperasi UMKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Bank Indonesia. Secara bersama kita akan maju untuk membina, memperkuat UMKM kita. Karena itu, event KKI ini diselenggarakan tidak saja untuk mengangkat karya kreatif dan UMKM binaan Bank Indonesia kepada masyarakat luas, tetapi juga untuk mendorong perluasan akses UMKM kepada pasar global dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan tema mendorong UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital. KKI ini juga menjadi bagian dan dukungan nyata Bank Indonesia terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19, memang ini adalah berat. Tapi Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengajarkan kepada kita 3 hal penting. Di dalam menghadapi setiap musibah, termasuk COVID-19, kita harus lebih kuat, harus lebih strong, harus lebih sabar dan tawakal. Yang kedua, kita harus lebih kreatif, menggunakan daya kreativitas kita, inovasi kita, untuk kita bisa memajukan UMKM ini. Itulah kreativitas adalah menjadi penting, apalagi di masa-masa sulit ini. Yang ketiga, kita harus lebih optimis, karena kita yakin bahwa di dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. 3 hal ini yang mendasari kenapa betul-betul kita di balik pandemi COVID ini, langkah gerak kita untuk memajukan UMKM, untuk mendorong UMKM sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia di era digital menjadi sangat penting. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Menteri Koperasi dan UMKM begitu banyak program-program yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Kita juga sudah mendengarkan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bagaimana kita meningkatkan kreativitas dari UMKM kita, dan juga bagaimana kita melakukan digitalisasi. Kuncinya adalah 3 tadi, yaitu bagaimana kita mendorong kreativiti. Yang kedua, digitalisasi. Dan yang ketiga adalah sinergi. 3 kunci itulah untuk memajukan UMKM, mendorong UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital. Pertama, kalau kita bicara kreativitas, kunci dari UMKM adalah meningkatkan nilai tambah. Kunci dari UMKM adalah nilai tambah. Yang saya pakai ini adalah salah satu binaan Bank Indonesia UMKM. Dari Sibolga, Tenun Ulos Harungguan. Kita lihat bagaimana value added dari Tenun Ulos Harungguan. Berapa harga dari kain tenunnya? Berapa produksinya? Tapi kalau Pak Menteri Pariwisata yang pakai, Gubernur BI yang pakai, Menteri Koperasi yang pakai, nilainya akan berkali lipat. Itulah kuncinya adalah creativity, outcome-nya adalah value added. Value added itu yang menjadi kunci untuk meningkatkan UMKM, produktivitas, nilai tambah, harga jual, dan ujungnya kesejahteraan dan sumber pertumbuhan baru. Kreativiti yang hasilnya value added ini perlu kita lakukan dengan langkah-langkah bagaimana pembinaan UMKM dari sisi produksi, dari sisi kewirausahaan, dari sisi marketing, dari sisi keuangan, dan juga dari kita bentuk kelompok-kelompok. Klaster-klaster korporatasi menjadi penting. Kita harus membuat kelompok-kelompok UMKM, kita ajari produktivitas,
produktivitasnya, marketingnya, keuangannya, yang itu akan menjadi, dan kemudian itu kita sambungkan dengan desainer-desainer nasional dan internasional. Dan kalau ini pemimpin-pemimpin bangsa, menteri, gubernur, presiden, semua memakai binaan UMKM, kuncinya adalah itulah value added. Value added yang kemudian sumber pertumbuhan baru dan juga menjadi dorongan UMKM. Maka tadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Menteri Pariwisata dan Kreatif dan Pak Menteri Koperasi. Bagaimana afirmasi dari pemerintah untuk mendukung UMKM ini. Dari wirausaha, produksi, marketing, keuangan, dan juga belanja-belanja dari pemerintah. Belanja-belanja pemerintah ini kalau bisa diberikan UMKM kita, disambungkan dan gerakan nasional bangga buatan Indonesia, itulah kuncinya adalah kreativitas tadi. Nomor 2 adalah digitalisasi. Saya mendukung penuh tadi upaya-upaya digitalisasi yang memang diinisiasi oleh Menteri Pariwisata dan Kreatif. Kita juga mendukung penuh digitalisasi dari Menteri Koperasi dan UMKM. Bank Indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat melakukan digitalisasi. Kami lakukan digitalisasi sistem pembayaran, mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital. Makanya kami kampanye besar-besaran penggunaan QR Indonesian Standard sebagai satu-satunya standar di Indonesia. Semua metode pembayaran harus pakai kris QR Indonesian Standard. Alhamdulillah Pak Menteri Pariwisata, Pak Menteri Koperasi, 4,3 juta merchant sudah tersambungkan dengan QR Indonesia. Kita sudah angkat menjadi ke platform digital. Sehingga itu menjadi merchant-merchant yang insya Allah juga akan mempermudah digitalisasi. Kami juga lakukan pembinaan-pembinaan kepada UMKM untuk go digital. Bagaimana mereka memasarkan secara digital. Pengalaman kami pemasaran secara digital tidak harus melalui e-commerce yang ada. Kalau karena value added itu lebih baik komersial commerce, yaitu kami ajari UMKM kita menggunakan Instagram, YouTube. Metode-metode ini yang kemudian pemesan-pemesan bisa langsung kepada UMKM ini. Karena beberapa yang kami masukkan ke platform e-commerce yang besar, itu kemudian desainnya kemudian digitalisasi, kemudian menjadi produksi massal dan nilai tambahnya berkurang. Makanya melalui komersial commerce dari masing-masing UMKM itu adalah salah satu kita memasukkan di dalam pemasaran mengenai digital. Kami juga menyambungkan fintech dengan digital banking. Banking perbankan kita sekarang sudah banyak digital sehingga memudahkan transaksi ekonomi dan keuangan. Kami juga mendorong startup-startup di pusat maupun di kantor-kantor perwakilan, antara lain juga untuk mendukung UMKM kita. Dan juga kami juga sedang dalam proses untuk membangun fast payment yang kemudian 24/7, yang untuk pembayarannya bisa lebih cepat. Sehingga Pak Menteri Pariwisata, Pak Menteri Koperasi, ini digitalisasi itu betul-betul menjadi semakin cepat untuk mendorong UMKM kita, sumber pertumbuhan baru yang akan berkelanjutan, yang inklusif. Inklusif tidak hanya keuangan, tapi inklusif di bidang ekonomi. Saya kira itulah yang kedua. Yang ketiga kuncinya adalah sinergi. Sinergi. Dan saya berterima kasih sekali bahwa kita di dalam KKI ini menjadi platform bersama. Saya berterima kasih kepada Menteri Koperasi yang juga hadir mendukung. Dan juga saya berterima kasih dengan Menteri Pariwisata. Dan insya Allah juga besok dan minggu kita akan dengan Menteri Koordinator Investasi dan Maritim kita lakukan 6 menteri. Itu adalah bentuk sesuatu dukungan yang sangat kuat dari pemerintah, Bank Indonesia, dan semua pihak untuk kita melakukan sinergi kebijakan nasional, pusat, dan daerah.
Dalam sinergi itu kita lakukan prioritasi dari sektor-sektor dan juga melakukan model bisnis yang terintegrasi. Karena itulah sinergi itu akan bisa tidak hanya sebagai afirmasi kita kepada UMKM, tapi juga bagaimana kita secara end-to-end mendorong UMKM kita. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, kita harus terus meningkatkan sinergi pengembangan UMKM. Dan karena itu sekali lagi terima kasih dari kami Bank Indonesia dengan kementerian, lembaga, asosiasi, dan komunitas yang bersinergi terus untuk mendorong UMKM untuk terus naik kelas. Demikian juga kemitraan UMKM baik secara vertikal maupun horizontal. Sinergi secara konkret juga terus dilakukan oleh seluruh kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Nusantara. Kami ada 46 kantor yang hadir di sini. Sinergi dalam bentuk peningkatan kapasitas, onboarding UMKM, talkshow, business matching, business coaching, dan expo bersama di daerah dan maupun di luar negeri. Pak Menteri Pariwisata, Pak Menteri Koperasi kami saat ini juga sedang melakukan show UMKM kita di Singapura dengan KBRI Singapura dengan Menteri Luar Negeri. Itu kami showcase di sana dalam rangka investasi Indonesia di Singapura. Kami menyambut baik itu sinergi-sinergi ini dan kami akan looking forward untuk lebih sinergi tadi. Oleh karena itu tadi sudah sampaikan di dalam KKI ini seri ini hadir 377 UMKM binaan Bank Indonesia yang terdiri dari 127 pengrajin kain, 132 pengusaha makanan dan minuman, 74 pelaku kriya dan 44 UMKM kopi. Business matching juga terus dilakukan yang tadi juga kita saksikan. Akhir kata, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini karya kreatif Indonesia seri 1 kami nyatakan dibuka. KKI seri 1 ini adalah soft launching dari KKI 2020. Karenanya tunggu kehadiran KKI berikutnya. Tiada bulan tanpa KKI. Dan insya Allah inilah dukungan kita bersama untuk UMKM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, hidayah, meridhoi, kesempurnaan dan keberkahan dalam upaya kita bersama memajukan UMKM menuju Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prosesi pembukaan secara resmi Karya Kreatif Indonesia 2020 seri 1, mohon berkenan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan hand scan pada layar virtual sebagai tanda dibukanya secara resmi Karya Kreatif Indonesia 2020 seri 1. Mohon Bapak berkenan untuk bersiap-siap dalam hitungan ketiga. Segera saya hitung. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2020 seri 1 telah resmi dibuka. Kami mohon kesediaan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk berfoto bersama secara virtual. Mohon Bapak-Bapak berkenan untuk bersiap-siap, ya. Dalam hitungan ketiga, segera saya akan hitung. 1, 2, 3. Foto bersama. Ya, 1 kali lagi Bapak-Bapak. Mohon berkenan. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Mohon perkenan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk kembali melakukan foto bersama secara virtual dengan 15 UMKM peserta selebrasi Business Matching. Mohon
Bapak dan Ibu berkenan untuk bersiap-siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Satu kali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya hitung. 1, 2, 3. Iya. Hadirin yang berbahagia, sejenak marilah kita panjatkan doa bersama untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia 2020. Doa akan dibacakan oleh Kiai Haji Muhammad Hidayat. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ya Hannan ya Mannan. Kami buka lembar hari ini dengan memujimu, mengagungkanmu, dan berterima kasih kepadamu. Sungguh kami sangat merasakan seluruh anugerah dan kebaikanmu. Kami menginsyafi semuanya terlimpah karena kasih dan sayangmu. Ya Allah, ya Fattah, kami buka acara Karya Kreatif Indonesia ini dengan memohon izin dan rahmatmu. Kiranya Engkau berkenan meridhoinya. Engkau menumbuhkan inspirasi, kreasi, bangga dan rasa cinta pada kreativitas anak bangsa di lubuk hati kami semua. Allahumma ya Karim ya Halim. Engkau telah menganugerahi bangsa ini dengan kesuburan tanahnya, kekayaan lautnya, keindahan alamnya, keunikan budaya adatnya, keragaman sukunya, kemajemukan bahasanya, dan berjuta pesona yang indah di negeri untayan Jamrud Katulistiwa. Ya Allah, bimbinglah bangsa kami agar dapat menyadari indahnya takdir-Mu. Lahirkanlah kesadaran untuk membudidayakannya, mengolahnya, memanfaatkannya secara sungguh-sungguh, serta menjaga dan memeliharanya sebagai wujud syukur dan takwa kami kepadamu. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir, bangsa yang besar ini saat ini tengah Engkau uji. Ibu Pertiwi kami tengah haru dan bersedih. Dalam kegamangan dan ketakutan ini, kami berlari bersimpuh di pelukan-Mu, memohon perlindungan-Mu. Ya Qahar, ya Ghaffar, jika semua ujian ini akibat kedurhakaan kami atas semua karunia-Mu, maka ya Allah ampunilah kami. Ampunilah bangsa kami, dan maafkanlah kami. Berilah kesempatan kepada kami untuk kembali ke jalan-Mu, menjadi insan yang beriman, beramal kebaikan, serta mengabdi kepadamu. Allahumma ya Ghafur, ya Syakur, selamatkanlah kami, keluarga besar Bank Indonesia, para pemimpin bangsa kami, dari berbagai bencana dan musibah. Payungilah kami semua ya Allah, di bawah kasih dan kelembutan-Mu. Limpahkanlah kami kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan amanah-Mu. Serta teruslah ya Allah,
tunjuki kami pada kebenaran-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama Kusubandio yang telah hadir dalam acara ini, dan setelah ini para menteri berkenan untuk meninggalkan tempat acara dikarenakan ada acara lain yang harus dihadiri. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih telah hadir dalam acara ini. Hadirin yang berbahagia,